Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zelva Diana, NPM 10 100119118 dari Fakultas Kedokteran Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Perbedaan antara tingkat pengetahuan tentang osteoporosis pada asupan kalsium siswa yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Osteoporosis sendiri merupakan salah satu kondisi menurunnya massa tulang sehingga menjadi rapuh dan mudah patah. Dengan epidemiologi, frekuensi masyarakat yang berisiko osteoporosis mencapai 19,7%. Menurut data informasi rumah sakit, terdapat sebanyak 700 orang yang terkena osteoporosis pada usia 40 tahun, sedangkan osteopenia dapat terjadi pada usia 20 tahun dan berisiko terkena osteoporosis pada usia 30 sampai 40 tahun. Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, terdapat 2 dari 3 orang yang terkena osteoporosis setiap bulannya. Dengan etiologi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang osteoporosis, gaya hidup yang tidak sehat, dan juga rendahnya konsumsi harian kalsium yang hanya 254 mg per hari, padahal standar WHO itu menetapkan sekitar 1000 sampai 1200 mg per hari. Rumusan masalah, bagaimana tingkat pengetahuan tentang osteoporosis pada siswa, bagaimana asupan kalsium pada siswa, apakah ada perbedaan antara tingkat pengetahuan tentang osteoporosis pada asupan kalsium yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan osteoporosis pada siswa, yang kedua untuk mengidentifikasi asupan kalsium pada siswa, yang ketiga untuk melihat perbedaan antara tingkat pengetahuan tentang osteoporosis pada asupan kalsium siswa yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Metode penelitian di mana menggunakan cross sectional subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Singapura yang berjumlah 132 orang. Selanjutnya, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-probability sampling untuk tingkat pengetahuan tentang osteoporosis, di mana hasil pengukuran itu dikategorikan baik bila skor atau nilainya itu 76 sampai 100%, cukup bila skor atau nilainya 56 sampai 75%, sedangkan yang kurang itu baik bila skor atau nilainya 40 sampai 55%. Untuk asupan kalsium, di mana hasil pengukurannya itu dikategorikan jika yang terpenuhinya itu sebesar 1000 sampai 1200 mg per hari, jika yang tidak terpenuhi di mana asupan kalsium hariannya itu kurang dari 1000 sampai 1200 mg per hari. Pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk tingkat pengetahuan tentang osteoporosis, sedangkan untuk asupan kalsiumnya itu menggunakan food record 24 jam. Kemudian data yang terkumpul dilakukan analisis data univariat dan bivariat dengan menggunakan program SPSS versi 23 pada derajat kepercayaan 95% dan nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Kriteria inklusi itu siswa kelas 11 di SMA Negeri 10 Singapura Kabupaten Tasikmalaya bersedia menjadi responden dan mengikuti prosedur penelitian. Kriteria eksklusinya di mana siswa yang tidak hadir pada saat kuesioner dibagikan dan juga siswa yang sedang melakukan diet tinggi protein hewani. Penelitian ini telah melalui kajian etik oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan Universitas Islam Bandung dengan ethical approval. Hasil penelitiannya di mana secara mayoritas responden itu berjenis kelamin perempuan sebanyak 66 orang, sebanyak 34 orang itu berjenis kelamin laki-laki dengan usianya sebanyak 50 orang berusia 17 tahun, sebanyak 43 orang itu berusia 18 tahun, dan juga sisanya usia termuda yaitu 16 tahun sebanyak 7 orang dengan kondisi perekonomian di mana mayoritasnya itu sebanyak 64 orang pada kondisi kelas menengah, sebanyak 19 orang pada kondisi kelas atas, dan juga sisanya itu sebanyak 17 orang pada kondisi sosial ekonomi kelas bawah. Kemudian untuk pengetahuan osteoporosis di mana mayoritasnya itu sebanyak 54 orang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup, sebanyak 24 orang itu memiliki tingkat pengetahuan yang baik, dan juga sebanyak 22 orang memiliki tingkat pengetahuan yang kurang, di mana hal tersebut terjadi karena responden secara formal memang tidak mendapatkan pemahaman mengenai osteoporosis, sehingga informasi osteoporosis itu didapatkan secara individual serta tidak menyeluruh, dan juga terdapat kecenderungan pengetahuan responden dalam memahami osteoporosis yaitu sebagai penyakit tulang keropos yang cenderung dialami oleh orang tua. Pemahaman tersebut memang tidak sepenuhnya salah, namun faktanya osteoporosis juga bisa menyakiti remaja ketika remaja itu mengalami kekurangan asupan kalsium. Dari asupan kalsiumnya di mana secara mayoritas responden itu sebanyak 73 orang asupan kalsiumnya tidak terpenuhi, sedangkan sisanya 27 orang itu sudah terpenuhi dari asupan kalsiumnya. Nah, di mana hal ini memberikan gambaran jika responden itu memiliki pola asupan kalsium yang tidak baik atau cenderung mengalami kekurangan asupan kalsium. Nah, tingginya responden yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kalsium harian itu disebabkan oleh banyak faktor, misalnya tidak mengetahui pentingnya kalsium bagi tubuh, dan juga dari sosial ekonomi yang tidak mendukung untuk memenuhi kebutuhan asupan kalsium hariannya. Responden juga memiliki kecenderungan pola makan yang tidak sehat seperti jarang mengkonsumsi sayuran hijau namun sering mengkonsumsi dari mie. Kemudian terdapat di mana dari tabel berdasarkan dari tabel 24 orang dari 24 orang yang memiliki tingkat pengetahuan osteoporosis yang rendah, di mana memiliki
asupan kalsium yang tidak terpenuhi itu sebanyak 22 orang dan sisanya itu 22 orang sudah terpenuhi. Dari 54 orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup, di mana asupan kalsium itu yang tidak terpenuhi sebanyak 45 orang, sedangkan sisanya 9 orang sudah terpenuhi dari asupan kalsiumnya. Nah, berbeda dari 22 orang yang memiliki tingkat pengetahuan osteoporosis yang tinggi, di mana asupan kalsium yang terpenuhi itu sebanyak 16 orang, sedangkan sisanya yang tidak terpenuhi dari asupan kalsiumnya itu hanya 6 orang. Kemudian dari kesimpulannya, di mana tingkat pengetahuan mengenai osteoporosis pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya berada pada kategori yang cukup. Asupan kalsium secara umum siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya memiliki asupan kalsium yang tidak terpenuhi dan juga tingkat pengetahuan mengenai osteoporosis memiliki perbedaan yang signifikan dengan asupan kalsium karena memiliki nilai PPLY-nya itu kurang dari 0,05, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan mengenai osteoporosis pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, maka akan semakin baik asupan kalsiumnya. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.